Meskipun menjadi salah satu yang terkuat di series One Piece, namun kemungkinan Gorosei juga memiliki kelemahan dalam diri mereka. Menjadi sosok penguasa dunia di bawah sosok Im membuat para Gorosei begitu dihormati oleh banyak orang. Namun, pada kenyataannya, para Gorosei tersebut memang pantas menjadi yang terkuat. Hal ini terjadi setelah Oda mulai memperlihatkan kekuatan mereka di Arc Egeat. Meskipun mereka menjadi yang terkuat di dunia One Piece, tetapi para Gorosei juga tentunya memiliki kelemahan. Kekuatan dahsyat Gorosei. Sejak awal muncul dalam cerita One Piece, para fans sudah penasaran dengan level kekuatan dari para Gorosei. Hal ini karena Oda Sensei sendiri selama puluhan tahun tidak pernah memperlihatkan para Gorosei bertarung. Namun, setelah apa yang terjadi di Arkilas balik Reverie yang memperlihatkan para Gorosei menghabisi nyawa Nefertari Cobra dan Sabo, baru di chapter 1094 kemarin kita akhirnya mendapatkan petunjuk mengenai kekuatan dari Gorosei. Dalam cerita Kilas balik Reverie, terungkap jika para Gorosei mampu berubah wujud menjadi berbagai bentuk. Sayangnya, saat itu, kita hanya melihat dalam versi siluet saja. Namun, dalam chapter 1094 kita akhirnya mulai diperkenalkan kekuatan dari Gorosei. Secara spesifik, dalam chapter 1094 kemarin kita melihat bagaimana Gorosei Saturn akhirnya muncul ke permukaan. Dia muncul dalam wujud hybrid di mana setengah badannya adalah laba-laba dan setengah badannya merupakan manusia dengan adanya perubahan berupa tanduk. Yang menarik adalah di chapter 1111 kemarin kita juga kemudian melihat para Gorosei lain pun memiliki wujud yokai yang sama. Dan yang menarik adalah Oda sendiri tidak menghadirkan konfirmasi apakah itu merupakan kekuatan buah iblis atau bukan. Beberapa kedahsyatan dari kekuatan Gorosei pun mulai Oda perlihatkan dalam pertempuran epik di Pulau Egeat ini. Misalnya, bagaimana Gorosei memiliki kekuatan haki level ekstrim di mana mereka bisa menghancurkan tubuh orang lain dari dalam. Kedua, mereka memiliki beberapa form yang sangat dahsyat. Hal ini terlihat dari bagaimana para Gorosei mengalami transformasi lainnya dalam pertarungan melawan Luffy. Ketiga, mereka memiliki kekuatan haki yang dahsyat. Hal ini terbukti dari auman mengerikan yokai Warcuri yang bisa menggemparkan seluruh pulau. Bahkan, kedua raksasa, Dory dan Brogy, cukup terkejut dengan kekuatan epik haki tersebut. Dan yang terakhir yang cukup menyiksa bagi Luffy adalah bagaimana para Gorosei memiliki healing factor seolah mereka bisa hidup abadi. Bahkan, Luffy pun frustasi bahwa setiap serangannya tidak mempan dan tidak menimbulkan efek apapun. Gorosei memiliki kelemahan. Sebagai sosok paling kuat di dunia One Piece, apakah artinya Gorosei tidak memiliki kelemahan sama sekali? Jika kita melihat dari apa yang terjadi dalam pertarungan antara Gorosei dan Luffy yang terjadi saat ini di Pulau Egeat, memang rasanya masuk akal jika kemudian banyak orang berpikir jika Gorosei tidak memiliki kelemahan. Pasalnya, semua serangan tidak akan berlaku kepada mereka. Setiap serangan apapun yang terkena atau membuat mereka terluka, pastinya akan bisa sembuh dengan sendirinya. Selain itu, semua serangan yang mereka terima juga tidak akan membuat mereka kemudian menjadi lemah atau bahkan merasakan sakit. Mereka justru sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan itu. Yang mana inilah yang kemudian membuat Luffy dengan Gear 5 merasa frustasi dengan kekuatan tersebut. Logikanya, jika Luffy dengan Gear 5 yang terkenal memiliki kekuatan dahsyat dan tanpa batas merasa bahwa Gorosei sangat kuat, di mana semua serangannya sama sekali tidak berpengaruh, maka artinya kecil kemungkinan ada orang yang mampu melukainya. Sehingga, rasanya wajar jika kemudian muncul pertanyaan besar di atas yaitu apakah artinya kemudian Gorosei sama sekali tidak memiliki kelemahan. Namun, tentu mustahil jika Oda menghadirkan karakter yang terlalu overpower seperti itu. Kita bisa berkaca pada dua sosok dahsyat dalam cerita One Piece, yaitu WTBR dan Kaido. Sosok WTBR terkenal sebagai manusia paling kuat di dunia, di mana hampir mustahil ada orang yang mampu melukainya. Tetapi, dalam perang puncak di Marineford kita kemudian melihat kejutan besar. Squad berhasil menusuknya dan membuat dia melemah. Selain itu, penyakit juga jadi alasan mengapa WTBR melemah meskipun butuh usaha yang sangat luar biasa dari banyak pihak untuk mengalahkannya. Hal yang sama juga terjadi kepada Kaido. Hampir mustahil dia terluka atau tewas. Bahkan, sudah tidak terhitung berapa kali dia mencoba menghabisi dirinya dan Angkatan Laut berusaha menghukum. Namun, karena tubuhnya yang kuat akibat haki membuatnya kebal terhadap berbagai serangan.
Kaido menjadi sangat sulit untuk mati, yang mana ini juga yang kemudian membuat keinginan terbesar Kaido dalam hidupnya adalah tewas secara heroik. Meskipun begitu, kemudian terungkap jika kekuatan level haki luar biasa dari Kozuki Oden kemudian mampu untuk membuat dia terluka. Perpaduan kekuatan buah iblis dan haki dari Luffy yang kemudian membuat Kaido akhirnya kalah. Lalu, apakah kemudian Gorosei benar-benar tidak memiliki kelemahan? Yang menarik kemudian adalah sebagian Gorosei nampak memiliki bekas luka di tubuh mereka. Contohnya adalah Gorosei Jupiter dan Warcuri, yang memiliki bekas luka di badan dan juga kepala mereka. Jika kita berkaca pada momen di Pulau Egeat, artinya para Gorosei mustahil memiliki bekas luka karena kemampuan penyembuhan yang mereka miliki. Namun, pada kenyataannya, mereka masih memiliki bekas luka tersebut. Dan hal ini tentunya mengingatkan kita pada sosok Kaido, yang masih memiliki bekas luka di bagian perutnya akibat serangan dahsyat dari Kozuki Oden. Pertanyaan lainnya kemudian adalah apakah bekas luka tersebut mereka dapatkan sebelum menjadi kuat seperti sekarang? Kembali, jika melihat apa yang terjadi di pertempuran Pulau Egeat rasanya memang mustahil jika mereka mendapatkan bekas luka tersebut di momen sekarang. Ada kemungkinan mereka mendapatkan bekas luka ini jauh sebelum cerita utama One Piece mulai. Kelemahan Gorosei One Piece. Dari penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa para Gorosei kemungkinan besar memang memiliki kelemahan. Namun, apa yang kemudian jadi kelemahan Gorosei dalam cerita One Piece? Ada 3 kemungkinan yang bisa jadi adalah kelemahan terbesar dari Gorosei. Yang pertama dan paling umum adalah haki. Untuk kelemahan terbesar ini kita bisa mengambil contoh dari Kaido. Meskipun Kaido terkenal sebagai makhluk paling kuat di dunia, serta memiliki kekuatan Chonqueror Haki yang membuatnya kemudian tidak bisa mati atau terluka, namun ketika dia mendapatkan serangan dahsyat dari Kozuki Oden dia akhirnya bisa terluka. Bahkan, bekas lukanya sendiri masih bertahan selama 20 tahun. Artinya, mungkin, dengan kekuatan haki yang sangat dahsyat para Gorosei bisa dilukai. Kemungkinan kedua adalah air laut. Sebenarnya, seperti yang disebutkan di atas, Oda Sensei masih belum memberikan konfirmasi apakah kekuatan para Gorosei itu merupakan kekuatan buah iblis atau bukan. Namun, Oda hanya menjelaskan bahwa itu merupakan wujud yokai para Gorosei. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan jika kekuatan Gorosei memang berasal dari buah iblis. Berdasarkan hal tersebut, mungkin Oda sudah mempersiapkan cara mengalahkan Gorosei di mana dia akan menghadirkan cara yang tidak terduga dan sederhana. Misalnya memanfaatkan air laut. Seperti yang GX ketahui, dalam dunia One Piece kekuatan air laut adalah mampu menetralkan pengguna buah iblis atau membuat pengguna buah iblis tidak berdaya. Artinya, mungkin, dengan memanfaatkan air laut kekuatan mereka akan sedikit menurun yang mana kemudian bisa digunakan untuk kesempatan menyerang mereka. Yang ketiga adalah sosok Im itu sendiri. Mengingat bagaimana Gorosei adalah bawahan Im, mungkin kekuatan mereka juga terhubung dengan sosok Im. Hal ini berkaitan dengan teori yang sebelumnya pernah dibahas. Dalam artikel sebelumnya sempat disebutkan jika kekuatan para Gorosei kemungkinan berasal dari Im. Jadi, rasanya masuk akal jika kemudian cara untuk mengalahkan Gorosei adalah dengan juga menghancurkan sosok Im. Dengan kata lain, jika Im masih hidup maka para Gorosei juga tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kemungkinan lainnya adalah menyerang mereka dari dalam tubuh mereka. Dalam hal ini, mungkin para Gorosei bisa dikalahkan dengan diserang jiwanya. Hal ini pun bisa memberikan Brook momen epik dalam sejarah kemunculannya di series One Piece. Untuk saat ini, memang sulit untuk mengetahui kemungkinan kelemahan dari Gorosei. Namun, hal ini bukan berarti para Gorosei sama sekali tidak memiliki kelemahan dan sama sekali tidak bisa dilukai. Kita nantikan saja ya GX apa yang kemudian jadi kelemahan terbesar dari Gorosei di cerita